Baitul Ma'al wa Tamwil atau BMT, Mujahidin merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana umat serta memberikan layanan pembiayaan usaha berbasis prinsip syariah. Lembaga ini didirikan pada 1 Juni 1996, diresmikan langsung oleh Wali Kota Pontianak saat itu, yaitu Urai Rukyat. Dalam menjalankan fungsinya, BMT Mujahidin tidak hanya bergantung pada sistem dan prosedur kerja, tetapi juga pada perilaku individu, interaksi kelompok, budaya organisasi, dan pola kepemimpinan yang terbentuk di dalamnya. Organisasi ini memiliki struktur yang relatif kecil dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas, sehingga perilaku setiap individu memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisis perilaku organisasi pada BMT Mujahidin menjadi penting untuk memahami bagaimana perilaku kelompok dan organisasi memengaruhi efektivitas kerja di lingkungan organisasi tersebut. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin kita tanyakan ke rekan-rekan saya. Menurut Anda gimana sih analisis perilaku individu di BMT Mujahidin ini? Jadi menurut kami untuk individunya dari sisi motivasi mereka ini sudah selaras dengan teori dua faktor Herzberg. Karyawan lebih banyak digerakkan oleh faktor intrinsik seperti makna pekerjaan, rasa tanggung jawab, dan pencapaian. Hal ini terbukti lebih berpengaruh daripada gaji atau bonus. Mereka ini tidak mengharapkan dari gaji atau bonus yang mereka dapatkan. Contohnya itu seperti Pak Sulaiman sebagai manajer. Dia ini bekerja berdasarkan panggilan dia. Dia merasa pekerjaan ini adalah suatu panggilan. Untuk Ibu Rini, dia fokus bekerja untuk profesionalisme. Dan Ibu Nurjani termotivasi karena pekerjaannya ini selaras dengan apa yang dia suka lakuin sehari-harinya. Untuk sisi kepribadian, setiap pekerja ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada Ibu Rini yang introvert, ada Bu Nurjani dan Pak Sulaiman ekstrovert. Perbedaan ini justru saling melengkapi. Hal ini sudah sesuai dengan teori Big Five Personality, di mana variasi kepribadian bisa memperkuat kerja sama tim dan mendukung kinerja organisasi. Yang ketiga, dari sisi persepsi, cara pandang karyawan terhadap nasabah dan rekan kerja sesuai dengan attribution teori. Ibu Nurjani banyak menggunakan situational attribution karena Ibu Nurjani sering berhadapan dengan nasabah yang memiliki karakter berbeda-beda. Sedangkan Pak Sulaiman menggunakan internal attribution saat memotivasi tim. Sikap mereka ini menunjukkan sisi positif, yaitu berkontribusi pada tingginya kepuasan bekerja dan organizational komitmen. Mungkin itu saja. Jadi di BMT Mujahidin ini perilaku individunya beragam-ragam ya? Ya, beragam-ragam. Selanjutnya untuk perilaku kelompok, gimana sih menurut Anda tentang perilaku kelompok di BMT Mujahidin ini? Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kelompok kerja di BMT Mujahidin telah menunjukkan pembagian peran yang cukup jelas. Nah, jika dikaitkan dengan Turkmen Group Development Model, kelompok kerja di BMT Mujahidin saat ini berada pada tahap norming menuju performing. Nah, pada tahap ini tuh anggota kelompok sudah mulai memahami peran masing-masing, mampu beradaptasi dengan gaya kerja rekan satu tim, serta menunjukkan keselarasan nilai dan tujuan. Hubungan antara anggota sudah relatif harmonis dan koordinasi antar bagian berjalan cukup efektif, meskipun ada beberapa hambatan kecil. Nah, contohnya tim keuangan dan tim kasir sering bekerja sama dalam hal pencocokan data transaksi harian. Walaupun sesekali terjadi perbedaan pendapat mengenai pencatatan, hal tersebut dapat diselesaikan dengan cepat melalui arahan langsung dari manajer. Nah, kemudian tuh untuk komunikasi di BMT Mujahidin itu berlangsung dengan pola komunikasi dua arah yang bersifat informal dan terbuka. Nah, untuk konflik tuh dalam interaksi kerja sehari-hari, konflik yang muncul di BMT Mujahidin umumnya bersifat konflik tugas saja. Nah, untuk kepemimpinan yang diterapkan di BMT Mujahidin berperan penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antar pegawai. Nah,
Pak Sulaiman tuh sebagai manajer menunjukkan gaya kepemimpinan partisipatif, di mana memberikan kesempatan kepada staf untuk menyampaikan pendapat dan ide. Nah, sekian saja dari saya. Baik, terima kasih untuk penjelasan Anda. Pertanyaan saya yang terakhir yaitu apa sih perilaku organisasi di BMT Mujahidin? Baik, jadi organisasi di BMT ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai syariah seperti amanah, kejujuran, dan pelayanan. Jadi karyawan bekerja bukan hanya untuk gaji, tapi juga karena dorongan nilai dan misi sosial. Di BMT ini juga memiliki struktur organisasi yang bersifat fleksibel dengan pembagian peran jelas antara manajer, staf keuangan, kasir, dan marketing. Juga selanjutnya ada sistem pengambilan keputusan. Di organisasi ini bersifat partisipatif. Jadi dia tidak hanya bergantung pada satu orang dalam pengambilan keputusan. Dalam kondisi tertentu, manajer menggunakan keputusan langsung agar operasional tetap berjalan lancar. Dan terakhir ada adaptasi lingkungan eksternal. BMT sudah mulai mengikuti perkembangan teknologi, namun masih mengalami kendala pada beberapa karyawan yang belum terbiasa dengan sistem digital, sehingga diperlukan pelatihan lanjutan. Baik, mungkin itu saja pertanyaan saya untuk sekarang. Baik, kembali lagi bersama saya. Jadi tadi kita udah tanya-tanya kepada rekan-rekan saya. Jadi untuk kesimpulannya, secara keseluruhan perilaku organisasi di BMT Mujahidin mencerminkan integrasi yang baik antara hubungan kerja yang harmonis serta upaya peningkatan profesional kerja sehingga mampu mendukung keberlanjutan lembaga sebagai institusi keuangan mikro syariah yang tidak hanya berorientasi pada bisnis tetapi juga pada misi sosial. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.